Mbak Thalia, kalau beberapa waktu lalu gitu kita udah ngobrolin banyak sekali seputar THT dan juga sharing pengalaman dari Kak Lucy dan juga Kak Marta. Kali ini kita akan ngebahas tentang amandel. Nah, ini nih yang biasanya anak-anak suka beli jajan-jajan yang berbubuk-bubuk. Itu bisa nggak sih memicu amandel? Yuk langsung aja. Saya tanya ke Kak Lucy dan juga Kak Marta. Kita ngebahas tentang amandel kali ini ya. Amandel itu apa sih? Penyakit kah atau apa? Sebenarnya amandel itu organ tubuh Mbak yang ada di tenggorok. Itu Bukan penyakit. bukan penyakit sih. Tapi orang-orang menyebutnya kan amandel. Amandel ya memang Iya, familiarnya gitu iya, ya. aku punya memang amandel ya. gitu. Padahal berarti setiap orang juga punya amandel. Setiap orang itu memang punya amandel karena itu salah satu bagian dari sistem imun kita ya. Buat sistem imunitas kita memang itu. Cuma memang seiring bertambahnya usia tuh ukurannya tuh nanti beda-beda gitu loh. Nah itu biasanya dipicu dari berbagai faktor juga. Jadi sebenarnya tiap orang itu punya. Jadi kalau misalnya saya bilang saya punya amandel, iya, memang punya gitu loh. Tapi maksudnya dia itu berkembang kah atau ada sesuatu? Bener. Itu Kayak berarti gitu. kalau disebutkan amandel ini bisa antara berbahaya atau enggaknya gitu ya dari dia berkembangnya bertambah besar atau tidak seperti itu ya. Oke, jadi amandel ini setiap orang punya. Jadi kalau misalkan kita ngobrol, aku punya amandel, sama dong. Ya, gitu. Sama dong, kita Aku juga punya. Emang punya. letaknya amandel itu di mana sih? Saya mikirnya kalau amandel itu kayak yang intil-intil itu. Bukan, sebelahnya Mbak, sebelahnya. lagi. Sebelah ya, sebelah kanan apa kiri? Kanan kiri kita ada dua. Kiri. Kanan kiri itu. Jadi kan kayak gini tuh, kayak terowongan. Nah, tengahnya yang apa yang intil-intil intil-intil katanya tuh. tengah-tengah itu ya. Nah, sampingnya itu gini, Sampingnya itu. yang gini tuh. Yang membedakan cuma ukurannya aja yang beda. Kadang kanan kiri tuh ukurannya kadang juga nggak sama. Iya, Gitu. nggak sama. Iya. Nah, itu normal apa enggak? Kalau kanan sama kiri beda amandelnya? Ya tergantung sih dia besarnya seberapa gitu kan. Kalau maksudnya kalau dari kecil kan kita udah punya nih, tapi kalau kecil kan harusnya kan memang normalnya dia itu kempes. Atau dibilangnya itu T1 tuh kecil tuh normal tuh Mbak ya. Iya. Gitu. Jadi nanti kalau dia udah tambah besar apalagi mepet kayak hampir ciuman tuh sama di intil-intilnya tuh berarti udah besar banget. Jadi makin membesarnya itu dia kayak makin nempel. Makin nempel tuh. Jadi kalau misalkan dia masih meregang dan istilahnya apa ya kayak masih kayak tipis gitu lah. Masih Kecil. tipis itu berarti itu masih aman. Aman. Tapi kalau mulai kesini, mulai menengah nih ya, mulai menengah tuh deketi ke tengah ke yang Intil-intilnya tadi itu. tuh. Antara yang kiri dan yang kanan sampai mau nyambung gitu. Gitu. Baru itu yang dinamakan kita amandelnya berbahaya dan harus meradang, Mbak. meradang. Baru meradang ya. Tapi ada nggak sih amandel berbahaya itu? Ya ada Mbak. Ya, Biasanya kan amandel yang kayak Mbak Kiki ya. Waktu kecil dilihat kok kecil, nggak apa-apa Nggak kecil. apa-apa, Terus karena semakin lama kok semakin besar. Itu biasanya harus operasi. Gitu. Atau mungkin gejalanya itu dia bisa sering panas, batuk pilek, atau radang kayak gitu. Itu untuk anak kecil atau dewasa? Untuk gejala-gejala yang seperti itu? Biasanya anak kecil sama seringnya dewasa sih, Mbak. anak-anak sih, Kalau tapi kalau anak-anak dewasa juga ada. Kalau anak-anak itu cenderung panas sama Batuk batuk pilek. pilek biasanya sih. Cenderung panas sama batuk pilek. Kalau dia mungkin meradang amandelnya gitu ya. Tapi kalau untuk biasanya dewasa harus di ronsen kan Mbak? Iya, itu yang adenoid Mbak, yang di belakang telinganya itu juga ada yang bikin kayak ngorok gitu. ngorok. Jadi kan biasanya kalau amandelnya besar tuh Sampai biasanya bisa tidurnya tuh sampai ngorok gitu juga. Anak-anak juga seperti itu. Iya, anak-anak juga. Anak-anak kayak gitu. Nah, kalau untuk orang dewasa ini gejala-gejalanya apakah sama bapil juga gitu? Biasanya sih ada yang kayak gitu, tapi biasanya cenderungnya itu biasanya kayak nyebutnya itu radang tenggorokan. Jadi kayak nyeri telan gitu loh Mbak. Iya. Kayak gitu. Atau mungkin karena udah besar ya, jadi kayak nelennya tuh kayak ada yang ganjel gitu. Kalau anak kecil kan nggak bisa ngomong ya. Iya. Kalau orang besar biasanya nelennya sakit, terus kayak ada yang ganjel tiap makan tuh kayak ada yang ganjel gitu kayak
kayak plong anaknya kayak nggak los gitu loh. plong gitu ya. Kayak gitu. Iya ya. Berarti apakah sebelum terjadinya amandel yang meradang itu dari radang tenggorokan juga disebutnya? Apa kayak memerah gitu kan? Iya, maksudnya sebelum ini nih dikatakan sakit amandel, ya dia sebelumnya radang tenggorokan dulu. Oh iya, pastinya pastinya ya. Gejalanya kan radang kayak memerah gitu. Terus baru membesar ya. Membesar, memerah gitu kan. Seiring berjalannya waktu itu sering nggak gejalanya kayak gitu kan, dilihat juga dari pola makannya kayak apa, pola hidupnya kayak apa. Iya ya, pola makan ya. Apalagi anak-anak tuh yang bumbu-bumbu, Es coklat, iya. kan, apa aja dimakan dah. Bener. Nah, Jangankan tuh. anak-anak. Mbak yang muda-muda biasanya apa? Makan sebelah. Oh, itu pedes. Oh, pedes juga itu juga Iya. bisa memicu ya. Ngaruh juga mbak, Ngaruh juga. pedes, dingin-dingin Sama itu kayak Mbak, gitu apa? kayak mie sedap itu kan juga bisa Sameng memicu gitu ya. Oh, Sebut mereknya sameng. Pokoknya pedes-pedes itu lah Pokoknya yang pedes-pedes gitu ya. Mie setan lah, mie apa Oh, lah. iya. Udah tahu dari namanya aja menyeramkan. Kalau masih dibeli ya. Itu udah pokoknya. boleh. Ya kan, pokoknya itulah gitu kan. Pokoknya mie yang pedes-pedes atau makanan yang pedes-pedes itu ternyata bisa memicu juga gitu ya, memicu radang tenggorokan. Apalagi di cuaca yang sekarang. Ini anaknya kan kayak kita makan seblak, makan bakso, makan mie ayam yang pedes terus sama es. Minumnya es. Mantap deh Mbak kalau gitu. Mantap. Iya. Itu gimana ya? Apa kabar tenggorokan? Iya. Apa kita mendahulukan nafsu lapar dulu? Iya bener. Itu urusan belakangan, sakit nanti Iya. diobati gitu ya. Nah itu mungkin ya. Padahal kan sebenarnya nggak Itu karena bisa Mbak ngerti Marta ya. Nggak tuh taubat, sekarang udah taubat. Mungkin kalau Kak Lucy nggak suka pedes. Gak suka. Oh jadi aman. Kalau Kak Marta? Dulu dari sekolah itu suka banget pedas, cuma sekarang udah nggak bisa taubat. Udah tobat. Wah ternyata aku ya yang masih bertahan berarti di sini ya. Taubat. Ya semoga aku juga aman sih. Kalau Kak Lucy Perangin aman. ya. Iya. Oh iya. Nggak bisa meskipun cabai sekarang mahal, tapi kayak kalau nggak pedes, kalau nggak nyambel itu nggak gitu. enak. Bener. Ya dikurangin aja dari 5 jadi 3, tapi nggak mungkin ya kayaknya. Mungkin aku rujak aja loh 10 cabenya. Ya Allah, Mbak saya kalau makan pedas itu malah nggak bisa makan, nggak bisa ngerasain. Oh, kayak ibu berarti, kayak dokter Alia, ya kan? Ibu bener. juga gitu, kalau Nggak bisa pedas makan sedikit, nah itu. nggak Jadi bisa ibu aman ya. Aman. Ibu aman. Berarti yang enggak sih, kalau aku tetap sehat. Bismillah ya. Bismillah ya. Bismillah. Cari penangkalnya ya bun. Iya. Loh katanya dokter Alia kalau mau menghilangkan rasa pedas bisa minum susu, gitu kan katanya. Jadi mungkin kalau saya habis minum rujak, makan rujak, minum susu. Penawar Mbak, penawar. Ini alibi banget ya kita ya. Ya. Oke. Berarti itu salah satu kenapa kita bisa kena amandel. Peradangan Awalnya pada amandel. Radang. Jadi dari faktor makanan yang tidak dijaga gitu ya. Iya, bahasa medisnya tonsilitis ya. Ya, tonsilitis. Oh, Amandel yang Bahasa meradang. medis, amandel yang meradang. meradang gitu. Itu bisa terjadi pada anak-anak dan juga Orang dewasa. orang dewasa. Jadi semuanya itu bisa. Bisa. Dan semuanya punya. Punya. Nah, yang kayak kita bukan kita sih, kayak saya gitu ya yang suka pedes. Itu berarti harus hati-hati, harus iya, dikurangi. Apalagi Harus yang punya- dijaga lah intinya ya. Apalagi yang punya penyakit lambung. Kayak gitu. Iya sih, sama sih ya. Minum Promak dulu ya. Kan gandengannya itu Mbak ya. Gandengan, iya benar. Kalau udah stres ke lambung, terus makan mau pedes. Iya pedes, aduh. Itu Bagi kayaknya ada. Bagi ada dong. Berarti sebelum makan pedas minum Promak dulu nih. Enggak juga sih kalau aku agak menter sih. Mbak sudah terbiasa. Mbak. Oh iya Sudah benar. terbiasa tiap hari tuh nyambel pasti. Oh. Cabe mahal pun juga kita yang bingung. Gitu. Terus atau kalau kita mau beli rujak nih ya, rujak sayur atau apa, iya. kita yang sungkan mau bilangnya Lambungnya 10. Iya gitu. Nambah gitu kan ya, nambah duit. Nanti kan nambah suka duit, gitu ya, bener, nambah bener. duit kan. 2000 bener. Iya, gitu. Cabai Jadi, mahal iya, gitu ya. kitanya yang sungkan gitu. bener. Tapi kalau cuma 5, ih apa
pakainya nggak kerasa gitu. Ya ampun lah. Cepat-cepat lah engkau bertobat ya Mbak Kiki. Sebelum ketahuan Bu Dokter ya. Iya.